Aku, Citra, dan Tiara duduk melingkar di kamar kami saat malam menjelang. Lampu redup menerpa wajah kami. Hanya hening dari tadi, bibir kami keluh sedari tadi. Entah bagaimana akan memulai pembicaraan ini. Angin dingin berhembus masuk melalui jendela kamar yang dibiarkan terbuka lebar. Aku takut. Akhirnya kata itu terucap dari bibir Citra. Matanya mulai berkaca-kaca. Tiara semakin mempererat pelukannya pada boneka coklat kesayangannya, menangis tanpa suara. Aku juga. Ku coba menenangkan. Kembali hening. Hanya isak tangis Citra yang terdengar. Aku hanya bisa menatap wajah pucat masainya. Gadis itu kembali memakan korban. Kali ini Karina. Ucapan Tiara membuat kami teringat kejadian itu. Angin yang masuk semakin kencang. Awal bulan November benar-benar tak main-main soal cuaca. Aku berdiri, lantas menutup jendela kayu dengan ukiran sulur-sulur itu. Aku akan pergi dari sini, ucap Citra tiba-tiba di sela tangisannya. Tiara tercekat. Aku mematung di depan jendela. Apa kau gila? Keluar dari asrama ini sama saja dengan mati, bentak Tiara. Tapi jika kita tetap di sini, kita akan tetap mati. Tangis Citra meledak. Aku menghela napas panjang. Entah apa yang harus kukatakan. Sudahlah, kita hadapi ini bersama. Kita bisa melewatinya. Aku mencoba menenangkan suasana. Tiara memalingkan muka. Mungkin ia sudah muak pada ucapan penuh harapan palsu yang selalu kulontarkan. Lydia, jika hantu itu membunuh kita, apa yang akan kita lakukan? Citra menatapku kesal. Tak ada apa-apa yang akan terjadi pada kita. Ucapku pura-pura tenang. Padahal aku takut sekali. Tiara mencekak sebal. Kau selalu bilang begitu. Lihat teman-teman kita. Fitria, Penny, Arin, dan kemarin Karina. Mereka sudah jadi korban. Tinggal kita bertiga. Ucap Tiara. Lebih baik kalian pergi tidur. Aku naik ke ranjang, lantas menutup badan menggunakan selimut. Keringat mengucur deras dari pelipis. Bagaimana seandainya ucapan mereka benar? Lydia, Lydia, bangun. Kurasakan Tiara mengguncang-guncangkan tubuhku. Aku membuka mata. Terlihat Tiara sedang menangis. Apa yang terjadi? Tanyaku panik. Kemarin malam saat kita tertidur, Citra meninggalkan asrama ini dan apa? Tanyaku tak sabar. Dan jasadnya ditemukan di taman belakang, dengan luka di sekujur tubuhnya. Jawab Tiara sambil menangis. Tidak mungkin. Ucapku tak percaya. Iblis itu benar-benar akan membunuh kami. Kau mau kemana? Tanya Tiara saat aku membuka pintu kamar. Toilet. Ucapku singkat. Jangan pergi, kumohon. Ucapnya dengan wajah memelas. Aku menghela napas panjang. Kau ini kenapa? Tanyaku jengkel. Aku merasa malam ini aku yang akan menjadi korban. Ucapnya pelan. Omong kosong, jangan bicara begitu. Lagi pula aku tak akan lama. Ucapku sambil berlalu meninggalkannya. Baru menuruni tangga ku dengar suara jeritan. Aku lekas berlari kembali ke kamar. Tiara. Ku cari Tiara di seluruh kamar, tapi tak kunjung ku temukan. Mataku melihat handphone Tiara tergeletak begitu saja di lantai. Aku memungutnya, lantas ku buka. Ada sebuah rekaman suara. Ku menekan tombol play dan mendengarkannya. Lydia, ada sesuatu yang keluar dari bawah ranjang. Tunggu, itu terlihat seperti orang. Ia merangkak mendekatiku. Ini benar-benar suara Tiara. Lydia, sepertinya aku akan mati sekarang. Orang itu semakin mendekat. Tidak, aku melemparkan handphone itu. Keringat dingin mengucur deras. Kurasakan sudut mataku mulai menghangat. Sosok gadis ceria itu terus ada di kepala. Segigih apapun aku berusaha melaporkannya pada guru dan penjaga. Aku tak pernah mendapatkan kepercayaan dari mereka. Mungkin malam ini aku yang akan mati. Tidak, aku tak boleh berpikir seperti itu. Aku memeluk lutut. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Terdengar suara ketukan pintu. Napasku mulai tak teratur. Pikiranku mulai berhayal yang tidak-tidak tentang hantu asrama ini. Hai, seorang gadis seumuranku masuk ke kamarku, menghadirkan napas lega. Halo, kau murid baru? Tanyaku dengan senang karena ada yang akan menemani. Setidaknya aku tak akan sendiri. Ya, ucapnya diiringi senyum. Kenapa kau pindah ke sini? Tanyaku lagi, hanya untuk satu tujuan. Bolehkah aku memiliki ragamu? Gadis itu mulai mendekatiku. Aku melompat dari ranjang. Kurasakan bulu kuduku berdiri. Tidak mungkin. Kulihat gadis itu semakin mendekat. Senyumnya semakin lama semakin melebar, yang tak masuk di akal sehat. Mengerikan. Aku ingin ragamu, Lydia.
Ucap gadis itu sambil masuk ke seluruh pori-poriku. Belum diketahui pasti tentang asal-usul tentang asrama ini. Yang pasti ada sebuah kata-kata siapa yang sudah masuk. Mereka tak akan bisa kembali. Namun, yang bikin heran kenapa petugas atau penjaga di asrama ini, mereka tidak kenapa-napa bahkan masih hidup sampai sekarang. Apakah asrama ini bisa berdiri kokoh? Meskipun bentuk bangunan sudah tua, ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Setelah iblis itu memasuki raga Lydia kini, Lydia telah dinyatakan tewas. Dan dia adalah penghuni terakhir asrama kematian ini. Apa yang akan kalian lakukan jika cerita ini terjadi kepada kalian di dunia nyata? Tetap di asrama mati, keluar asrama pun juga akan mati. Pilihan yang membingungkan dan juga mengerikan. Kalau aku pribadi mending gak usah ketemu yang namanya asrama kematian ini biar aman. Tulis pengalaman cerita horor kalian di kolom komentar. Nanti kita akan membahasnya bersama.